Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun jamaah salat subuh rahimakumullah. Kali ini mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas diri kita dengan mengkaji atau lebih mengetahui mendalam tentang akhlak, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang menegaskan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, karena itu jemaah rahimakumullah, agar kita bisa menjalankan sebagaimana apa yang telah ditegaskan oleh Rasulullah, dikuatkan oleh Rasulullah dalam hadisnya tadi ya. Kalau kita mungkin statement ya, nah ini hadis penguatan terkait dengan diri kita. Nah maka penting bagi kita untuk mengetahui ya sebenarnya akhlak itu apa. Nah sering kita mendengar akhlak itu dari versi pada sudah tataran praktis, sudah pada amalan. Itu akhlaknya tidak baik. Kalau kita tahu orang-orang berperilaku yang tidak pantas kita pandang. Nah, karena itu jemaah, biar kita lebih tahu mendalam, maka pagi hari ini sebenarnya saya setiap hari Sabtu. Nah, kebetulan akad ini beliau Ustadz Fikih belum bisa, jadi kemarin saya tidak bisa, saya geser. Untuk pekan akan datang saya kembali ke hari Sabtu. Nah, jemaah ya, setiap pekan nanti kita akan mengkaji tentang akhlak, yang di sini saya menyampaikan kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Yunahar Ilyas almarhum. Nah, beliau menulis ada 2 buku, yaitu Kuliah Akhlak dan Kuliah Akidah. Nah, insya Allah nanti kalau akidah itu nanti akan banyak disampaikan oleh Ustadz Fikih ya, kitab Fathul Majid ya. Nah, jemaah rahimakumullah ya, kita langsung saja kita mencoba mendalami ya, sebagaimana disampaikan ditulis oleh Prof. Yunahar Ilyas ya. Yang pertama adalah pengertian akhlak. Jadi istilah itu kita wajib tahu. Istilah itu pengenalan ya. Kita ini kalau tidak kenal terhadap istilah, otomatis berikutnya secara praktis ya, itu kita nggak akan tahu arahnya kemana, apa yang harus saya lakukan. Nah, bagaimana sebenarnya ya, nah yang terkait dengan istilah itu. Nah, jadi jemaah ya, secara lughatan atau epistemologi ya, akhlak itu dari bahasa Arab. Nah, artinya ya bahwa akhlak itu bentuk jamak dari kata khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Itu akhlak secara lughatan, secara etimologis. Nah, kemudian berakar dari kata apa? Dari fi'il madhi khalaqa, yang berarti menciptakan.
juga seakar kata dengan khaliq, yaitu pencipta. Nah, juga seakar dengan makhluk. Makhluk itu yang diciptakan. Dan khalq itu adalah penciptaan. Jadi seakar dengan kata ini. Nah, akhlak ya. Kemudian kesamaan akar kata di atas mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak Khalik, kehendak Allah, kehendak Tuhan dengan perilaku makhluk manusia. Nah, jadi bahwa akhlak, nah ini ada keterkaitan, keterpaduan yang tidak bisa terpisah. Karena Khalik itu pencipta, makhluk itu yang diciptakan, maka akhlak ini, nah ada keterpaduannya. Apa? Akhlak ini adalah ya softwarenya manusia. Nah, ya termasuk ciptaannya Allah yang dibersamakan dengan makhluk ciptaannya ini, dengan hardware kita ini, dengan akhlak software ini ada keterpaduan. Tidak terpisah. Kemudian ada makhluk tanpa akhlak. Nah, ini adalah menyimpang ya dari apa? Dari konsep penciptaan. Nah, jemaah rahimakumullah ya, atau dengan kata lain, tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya ya baru mengandung nilai akhlak yang hakiki, manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak Khalik. Artinya perilaku kita baik dengan manusia ataupun dengan lingkungan itu harus seiring dengan apa? Kehendak Khalik. Nah, kehendak pencipta. Nah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari pengertian etimologis seperti ini, akhlak bukan saja merupakan tata aturan ya, atau norma perilaku yang mengatur hubungan antar sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan lingkungan kita, dengan alam semesta. Nah, ini. Kemudian jemaah rahimakumullah, secara terminologis atau secara istilah, nah ada beberapa definisi tentang akhlak. Nah, di sini Prof. Yunar Ikhlas memaparkan 3 pengertian akhlak, itu dari yang pertama yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Nah, fal khuluqu ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhah anha tasdurul af'al bisulah wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Nah, jadi menurut Imam Ghazali ya, akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Nah, jadi menurut Imam Ghazali itu adalah sifat yang tertanam. Artinya software ini Allah bersamakan membuat jasad kita yang ditanam di dalam jiwa kita. Nah, ini yang kemudian menimbulkan perbuatan-perbuatan. Dari dalam ini kemudian apa? Mau refleksikan kepada raga kita, jasad kita, baik mulai mata ya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, jadi menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah. Nah, artinya dengan gampang dan mudah, artinya yang secara otomatis refleks itu ya apa yang ada kehendak dalam hati kita ya. Kalau kayak kita ini mengetahui seseorang ya berbuat yang menurut kita tidak pasti akan refleks. Lu orang ini. Nah, itu bentuk perbuatan kita. Nah, kemudian lanjutnya tanpa memerlukan
pemikiran dan pertimbangan. Jadi apa sifat yang tertanam di dalam jiwa kita ini yang kemudian menimbulkan perbuatan-perbuatan yang mudah dan gampang tanpa mikir dulu, tidak perlu pertimbangan dulu, tidak perlu. Nah, itu akhlak menurut Imam Ghazali. Kemudian menurut yang kedua, menurut Ibrahim Anis, al-khuluqu halul li nafsi rasikhah tasduru anhal a'mal min khairin aw syarrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Jadi akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, ya, tetap ya. Halul nafsi rasikhah, sifat yang tertanam di dalam jiwa, ada kesamaan dengan Imam Ghazali. Nah, kemudian yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Nah, ini menurut Ibrahim Anis bahwa akhlak itu, lagi-lagi sebuah kesamaan, bentuknya itu adalah sifat. Sifat itu tertanam di dalam jiwa kita, di dalam, ya. Nah, tidak ada orang yang tahu, dokter pun tidak bakal tahu, alat canggih pun tidak bakal tahu sifat itu bentuknya apa, tidak bakal tahu. Karena ini soft, ya. Softnya Allah yang buat, bukan manusia, ya. Nah, ini. Jadi yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan. Dari dengan sifat yang tertanam lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk perbuatan itu. Nah, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Nah, ini sama dengan apa yang didefinisikan oleh Imam Ghazali. Nah, kemudian yang ketiga menurut Abdul Karim Zaidan, ya, akhlak majmu'atun minal ma'ani wasifatil mustaqirrati fin nafsi wa fi dhaiha wa mizaniha yahsunul fi'lu fi nadharil insani au yaqbuhu wa min sama yaqduru alaihi au yahjumu anhu. Jadi akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam di dalam jiwa. Jadi bentuknya menurut Abdul Karim Zaidan itu adalah nilai-nilai, ya, ada ketambahan, ya, dan sifat-sifat. Hanya banyak di sini. Nah, yang tertanam di dalam jiwa. Nah, posisinya sama, tertanam di dalam jiwa, bukan di dalam kepala, ya, jiwa. Nah, jiwa itu yang bagaimana? Nah, yang mana itu juga. Nah, kalau kita sering, ya, isyarat itu di sini, ya. Nah, itu isyarat, tapi pastinya, nah, ini yang, ya, debatable, ya, masih. Nah, tertanam di dalam jiwa, ya. Kemudian yang dengan sorotan dan timbangannya, ya, yang dengan sorotan dan timbangannya, sifat dan nilai itu, ya, seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk. Nah, ini untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Jadi menurut Abdul Karim Zaidan ini, akhlak itu nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam di dalam jiwa, ya, yang dengan sorotan, ya, dan timbangannya seseorang, ya, dapat menilai. Jadi kalau Abdul Karim Zaidan ini, nah, nilai-nilai sifat itu adalah berfungsi untuk menimbang, ini apik, ini bagus, ini buruk. Nah, kemudian diri kita suruh milih, ini tidak bagus, kamu jalankan apa tidak? Ini bagus, kamu jalankan apa tidak? Nah, ini pengertian akhlak, jamaah rahimakumullah. Jadi dari ketiga definisi tadi yang dikutip di atas sepakat, ya, menyatakan bahwa akhlak atau khuluq itu adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia. Jadi bentuknya sepakat sama, sifat tertanam di dalam jiwa manusia, dan tempatnya sama juga di dalam jiwa.
Kemudian sehingga dia akan muncul secara spontan bila mana diperlukan. Spontan, Pak Bu ya. Nah, kemudian tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar. Nah, jadi sifat ini sifatnya ya yang keluar itu spontan ya, tanpa ada dorongan dari luar. Nah, ini sifat jamaah rahimakumullah, akhlak ya, yang selama ini kita ini ya sering mendengar istilah ini, tapi sebenarnya apa? Sehingga dengan kita tahu, yang pagi ini kita memahami ini dulu ya, apa akhlak itu ya. Jadi sifat yang tertanam ya, sifat itu bentuknya ya, akhlak itu bentuknya sifat, tempatnya di dalam jiwa, yang tertanam di dalam jiwa, yang dengan sifat ini kemudian apa? Timbul atau yang menimbulkan perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan yang itu akan secara spontan, jadi merefleksikan terhadap tubuh kita ini tanpa ada pemikiran atau pertimbangan. Nah, itu adalah akhlak. Nah, sehingga jemaah rahimakumullah ya, artinya di sini setelah kita tahu bahwa akhlak itu adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa, lah ini kepentingannya nanti bagi kita setelah kita tahu ya, tempatnya itu di dalam. Kalau di dalam ya kita selalu menata diri apa ya. Nah, ketika mau melakukan perbuatan-perbuatan ini, kita bisa nanti ngemetnya, nalar sambungnya itu pada apa? Aturan Allah bagaimana? Nah, ini sifat ini bagaimana agar keluar itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah rahimakumullah, pagi ini ya sebagai pembuka kita dalam mengkaji kitab akhlak. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Ini kalau ngaji kitab itu Bapak Ibu itu berlanjut. Kalau drama itu ada episode Bu ya. Lek panjenengan sekarang medot besok sekarang ikut, besok tidak ikut, nanti ya akan putus loh. Akhlak terus-terusan piye wingi ya dia. Nanti akan seperti itu. Karena itu jamaah habis subuh ini memang kita sajikan ya, artinya menu rohani yang terus yang runtut, sehingga kita ini nanti dalam kajian itu kita bisa menyambung nalar kita antara isi kitab yang di situ fokusnya ke apa. Kalau tauhid nanti tauhid, kalau sekarang akhlak ya akhlak. Karena itu. Jadi ini jamaah rahimakumullah, semoga dengan kita saat ini tahu bahwa akhlak itu apa. Akhlak itu bentuknya sifat, tempatnya di dalam jiwa ya. Kemudian ini ya yang tidak tahu bentuknya, walaupun alat canggih pun tidak bisa meneropong, ini punya pengaruh terhadap raga kita. Nah, terhadap mata pun bisa ya. Ketika kita melihat sesuatu yang baik, kita melihatnya subhanallah ya, itu adalah bentuk dari refleks dari sifat kita. Kalau kita ini melihat ciptaan Allah yang sungguh luar biasa menurut kita, nanti refleksnya ke mata itu setelah melihat, refleksnya ke mulut. Subhanallah, Allahu Akbar, Maha suci Allah, Maha besar Engkau ya Allah dengan ciptaanmu. Ini fungsi akhlak itu di situ, untuk merefleksikan raga kita ini agar refleksinya itu sesuai dengan ya kodratnya Allah, dengan kodratnya Sang Pencipta tadi. Itu jamaah ya yang yang menjadi sambung nalar ya terkait dengan pengertian akhlak. Yang selanjutnya nanti akan detail itu bagaimana akhlak. Ini contohnya akhlak yang tidak memerlukan pemikiran ya, tidak memerlukan pertimbangan, itu ini bentuknya dalam raga kita itu apa ya seperti tadi kita melihat langsung, kalau akhlaknya baik langsung subhanallah tanpa pakai diingatkan sebelahnya ya. Nah, kalau menguap langsung ya, ditutup ya, itu kalau akhlaknya baik ya. Dan mengucapkan ya astagfirullah, itu yang sesuai dengan sunatullah. Nah,
Ini demikian jemaah rahimakumullah ya, kita lanjut pekan yang akan datang ya, semoga kita bisa istiqomah dengan sajian yang insyaallah akan meningkatkan kualitas diri kita ya, agar kita ini dalam hidup mumpung masih nafas ini ada bisa berbenah ya. Dan saya juga mohon kepada jemaah saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kalau saya sendiri ada salah monggo diingatkan, karena saya ini manusia kadang juga ya terpeleset juga ya dalam menjalani hidup ini, jika kesandung kerikil-kerikil ya. Demikian jemaah rahimakumullah, itu yang perlu kita pahami di pagi hari ini. Semoga kita semua yang hadir ini dari apa yang disampaikan oleh Al-Mahmurum Prof. Yunaril Ilyas dalam kitab akhlak tadi yang kita masih mengenali terkait dengan istilah akhlak. Nah, ini menjadikan yang membawalah pola pikir kita, pola perilaku kita itu yang senantiasa menyesuaikan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis sebagaimana Rasulullah setiap mengakhiri majlis itu ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.